Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatul kiram, a'azzanallahu iyyakum jami'a. Saudaraku muslim yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah dalam ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahra. Jumlah bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala bulan ada 12 bulan yang di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ciptaannya mulai dari ciptaan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihin anfusakum. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian. Tayyib. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum, yaitu 4 bulan yang haram, yang suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sebagaimana disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasatun mutawaliyatun, ada 3 yang berturut-turut dari bulan tersebut yang mulia, yang haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah dan Al-Muharram. Dan setelahnya yang dihimpit dengan bulan-bulan yang lain seperti bulan Rajab, kemudian alladzi baina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 bulan yang diharamkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kita wajib memuliakan bulan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan tersebut dibandingkan bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita bahwasanya 4 bulan itu adalah bulan yang spesial, bulan yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Spesialnya dari mana? Di antara bentuk spesial bulan tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, termasuk di antara bulan spesial dari 4 bulan tersebut yang sekarang kita hadapi atau kita temui, yaitu bulan Rajab. Di antara bulan yang Allah Subhanahu wa taala masukkan dari 4 bulan tersebut, sekarang kita mendapatkan bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang kita berada di bulan yang mulia tersebut. Nah, kita di antara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan yang spesial itu, yang pertama Allah haramkan, yaitu pembunuhan atau perkelahian, ya, sebagaimana di zaman dahulu dari sahabat Nabi kita Muhammad SAW dan kaum Quraisy atau kaum jahiliyah sebelum masuk Islam, mereka memuliakan bulan tersebut, ya. Mereka tidak berani melakukan peperangan, ya, pembunuhan pada bulan tersebut. Oleh karena itu mereka sangat menghargai bulan tersebut. Demikian juga kita sebagai umat muslim, umat yang Islam, kita harus memuliakan bulan tersebut.
Dan di antara juga memuliakan bulan tersebut dan bulan spesial yang Allah Subhanahu wa taala khususkan, haramkan bulan Rajab ini, yaitu dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Ya, kita mengerjakan suatu amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jalankan seperti puasa, ya, puasa Senin Kamis, kemudian puasa Ayyamul Bid, ya, kita laksanakan, kita kerjakan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, karena kita melakukan amalan-amalan kebaikan di dalam bulan Rajab tersebut, Allah Subhanahu wa taala lipatkan pahalanya. Kenapa? Karena kita berpuasa di bulan-bulan yang lain, di bulan-bulan biasa, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala. Ya. Ketika kita berpuasa atau melaksanakan amalan-amalan kebaikan yang lainnya, seperti kita melakukan sedekah atau melakukan amalan-amalan sekecil apapun yang lain, Allah akan lipat gandakan pahalanya, sebagaimana disebutkan oleh ulama tafsir. Di antaranya Ibnu Katsir menyebutkan, ya, ketika menafsirkan dari Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 tersebut, beliau mengatakan bahwasanya yang menyebutkan fala tadzlimu fihin anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian, yaitu menyebutkan di sini bahwasanya janganlah kalian sedikit pun menzalimi diri kalian, bahwasanya di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jika kita melakukan amalan-amalan keburukan, kejelekan, ya, sekecil apapun, Allah akan lipat gandakan, ya, dosanya dan azabnya. Oleh karena itu, kita menghindari satu perbuatan-perbuatan keburukan yang ada di bulan-bulan suci tersebut, yang termasuk di bulan Rajab ini. Ya. Kemudian di antara amalan-amalan yang baik yang kita mungkin bisa melaksanakan atau kita kerjakan agar Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala yang besar di bulan Rajab ini, dengan yaitu menjauhi keburukan-keburukan, yaitu menghindari keburukan-keburukan yang ada di bulan tersebut, ya, yang biasanya kita melakukan, ya, keburukan di bulan-bulan yang lain, di antara bulan selain dari 4 bulan tersebut, ya, Allah memberikan dosanya seganjar dengan perbuatannya. Akan tetapi ketika kita melakukan dosa di bulan-bulan yang suci ini, Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan gandanya dari dosa tersebut. Waliyadzubillah. Dan inilah di antara amalan-amalan yang kita harus menghindari di bulan Rajab ini dan di bulan-bulan yang lain dari bulan Rajab tersebut, di antara bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, yaitu hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui dari bulan-bulan yang suci dari Allah Subhanahu wa taala, kita kerjakan, ya, lebih giat lagi melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah wa atubu ilaih wa nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.